Nah karena penglihatan saya ketutupan handphone kan, kan saya lagi main handphone gini kan, ketutupan kan penglihatan saya sama tangan. Oke. Pas tangan saya turunin, saya ngeliat neneknya lagi ngerangkak depan pintu. Posisinya ngerangkak gitu bang. Terus ngerangkaknya tuh bukan yang kayak orang ngerangkak pada umumnya gitu, yang jongkok ngerangkak gitu, enggak. Ini tuh tangannya lebar begini. Dia dengar ada suara ngomong di kupingnya, pergi, jangan di sini lama-lama, mending kamu keluar aja. Dan gue baru ngeh pada saat gue tidur kedua kalinya, yang setelah gue ngeliat temen gue itu, gue juga sempet dengar suara itu bang. Tapi gue nggak ngehirauin karena gue pikir mungkin mimpi atau apa gitu kan, Atau halu lah. atau halu lah. Itu gue juga dengar suara itu, mending kamu keluar nak, jangan di sini, pergi dari sini. Nah terus gue tanya dong sama temen gue, emang rumah nenek lu itu apa sih gitu kan, kok bisa sampai segininya gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Satu-satunya host yang selama ini mengaku-ngaku ganteng dari Bekasi. Kali ini saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis pada tahun 2013 lalu. Tapi sebelum narasumber kita bercerita lebih panjang lebar lagi, jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat teman-teman subscriber dimanapun berada yang selama ini sudah mensupport channel YouTube Jejak Backpacker. Dan kalau kalian punya cerita menarik yang mau ceritanya diangkat di channel YouTube Jejak Backpacker, kirim cerita menarik kalian ke nomor WhatsApp di 0852 1234 5683. Selamat malam Bang Alfian. Ya, Bang Alfian. Tadi gimana perjalanannya Bang Alfian? Ya, puji Tuhan lancar. Lancar ya, aman ya. Macet-macet dikit aja. Macet-macet dikit. Nah, kan deket Bang. Kemudian kan tadi dari kantor. Oh, dari kantor. Kantor di Sudirman. Oh, di Sudirman. Rumahnya di Jati Asih. Rumah Jati Asih, rumah mah dekat. Tetangga padahal ya. Tapi duluan di tempat orang lain dulu. Oke. Bang Alfian, terima kasih saya ucapkan udah datang Bang ya. Jadi kali ini Bang Alfian akan menceritakan pengalaman mistisnya pada tahun 2013 lalu. Sekitar 2013. Sekitar tahun itu ya. Oke, Bang Alfian, mungkin bisa diceritakan sedikit aja dulu kisi-kisinya, Bang. Jadi waktu itu sekitar tahun 2013-an ya. Ini awalnya saya nggak mau ceritakan karena ada bersangkut paut sama keluarga dari teman saya. Oke. Jadi akhirnya saya konfirmasi dulu lah ke dia, boleh nggak saya bawain. Akhirnya dia pun setuju, makanya saya bawain sekarang. Jadi waktu itu saya ini nemenin teman saya ngejagain neneknya lagi sakit. Nah saat ngejagain itulah saya dapat teror-teror dari penghuni di rumah neneknya itu, gitu. Mulai dari saya merasa tidur sama pocong. Oke, selanjutnya dan masih banyak masih lagi, banyak Bang, lagi. ya. Oke, di keep dulu ceritanya Bang. Kita lanjut lagi setelah ini. Tapi sebelum Bang Alfian bercerita lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Yap, Bang Alfian. Buat menyingkat waktu, Bang Alfian, mungkin bisa langsung aja cerita, Bang ya. Oke, sudah siap Bang ya? Siap. Santai aja Bang, jangan terburu-buru gitu, jangan Siap. ya. Oke. Silakan Bang Alfian. Oke,
cerita ini yang tadi saya bilang awalnya di tahun 2012. Jadi pada saat itu teman saya ngabarin saya bahwa dia minta tolong saya untuk nemenin dia jagain neneknya, karena neneknya pada saat itu lagi sakit keras. Seharusnya yang jagain itu orang tuanya, tapi kebetulan orang tuanya masih ada kerjaan lah di Jakarta yang tidak bisa ditinggal gitu kan. Akhirnya orang tuanya nyuruh teman saya ini namanya Iqbal gitu. Nah akhirnya ya teman saya minta saya nemenin dia, dan karena saya juga lagi nggak ada kegiatan apa-apa ya, bisa dikatakan saat itu lagi kosong lah. Akhirnya yaudah saya oke, setuju gitu nemenin dia. Singkat cerita saya ke rumahnya, jemput dia kan pakai motor saya, terus ngobrol-ngobrol sedikit sama orang tuanya tentang apa aja yang harus dilakukan di sana, nanti cara ngerawat neneknya, makannya, apa obatnya. Akhirnya udah, singkat cerita kita berangkat lah menuju rumah neneknya. Rumah neneknya ini ada di daerah Sukabumi bang. Cuman untuk lokasi pastinya ya nggak bisa saya share lah, mohon maaf gitu kan. Selama perjalanan saya ke sana itu nggak ada yang aneh-aneh, tapi memang saya punya sedikit firasat nggak enak lah, kayak kok tiba-tiba pas jalan nih gak enak gitu. Mau nyampe ke rumah, pas mau ke arah rumah teman saya ini, rumah neneknya ini. Akhirnya singkat cerita perjalanan, saya nyampe di rumah neneknya itu sekitar jam 6:30 malam kalau nggak salah. Pokoknya habis azan maghrib. Rumahnya ini termasuk di Sukabumi yang pelosok ya, jadi kayak masih masuk pedesaan banget lah. Oh, ujung banget ya. Nah, bentuk rumahnya juga nggak yang gede kayak rumah desa pada umumnya gitu kan. Akhirnya pas saya nyampe ke sana, ternyata di sana ada ininya, ada pembantunya. Nah pembantunya ini ternyata pengen keluar gitu, makanya temen saya yang jagain. Jadi sebenarnya ada pembantunya bang yang jagain. Tapi karena ada alasan tertentu yang mungkin nanti yang akhirnya saya alami juga, makanya pembantunya nggak kuat gitu kan. Akhirnya pembantunya keluar, ya untuk sementara dijagain lah sama teman saya ini. Setelah kasih kunci, dikasih tahu kondisi neneknya seperti apa, kita masuk. Nah pada saat saya mulai masuk ini saya udah menemui sebuah kejanggalan di rumah ini, yang dimana rumah ini bau banget kemenyan. Setelah saya lirik-lirik sana sini, saya nggak nemu sama sekali tuh. Kalau kemenyan itu kan biasanya ada tungku bakarannya ya, atau mungkin dupa, bau-bauan gitu. Ini nggak ada sama sekali bang. Tapi bau ini tuh ada di sekeliling rumahnya, bahkan di dalam rumahnya ini gitu. Pada saat saya tanya teman saya, ya dia pun bilang nggak tahu gitu, karena pada saat dia dulu kecil sering kesini nggak pernah begini. Itu baru ini kok tiba-tiba begini gitu kan. Akhirnya ya udah, saya nggak mikirin yang macam-macam lah. Mungkin saya pikir aromaterapi atau apa gitu kan. Akhirnya ya udah, kita samperin lah nih neneknya. Nah untuk detail rumahnya ini, ya dari pintu masuk itu ruang tamu. Di seberang ruang tamu itu kamar utama sama kamar kedua. Jadi dempetan ya, kamar utama sama kamar kedua. Neneknya ini tidur di kamar kedua bang. Nah kita samperin kan ke kamar kedua. Terus teman saya ngenalin saya lah. Nah neneknya cuman yang gimana ya, kayak cuman gitu-gitu doang bang. Nggak bisa ngomong, nggak nyautin, nggak apa, kayak saya juga nggak tahu itu di stroke atau apa ya, cuman badannya tuh kurus banget. Udah jalan juga nggak bisa. Udah nggak bisa, dia cuma rebahan aja di kasur. Akhirnya udah, saya disuruh lah naruh barang-barang sama teman saya di kamar yang pertama, kamar yang di depan itu ya. Akhirnya saya taruh barang di sana, terus saya izin sama teman saya mau mandi, karena saya ngerasa udah gimana ya, udah ini banget lah, udah muka tuh udah kotor gitu kan ya, maksudnya kayak berat lah sama debu apa segala macam. Terus saya tanya teman saya, Bal, gue mau mandi, kamar mandi di mana ya? Gitu. Itu di belakang, ke belakang aja. Saya pikir pertama di belakang masih di area rumah, ternyata di luar rumah bang. Belakangnya bener-bener belakang. Jadi rumah itu ujungnya dapur kan, bagian belakang itu dapur, ada pintu gitu, satu pintu itu, pas pintu itu dibuka itu kayak lorong. Ya, dibentuknya kayak lorong, terus abis itu lorongnya itu bukan lorong yang padat ditutup tembok enggak, tapi kayak ada barang bekas kanan kirinya. Saya nganggapnya itu mungkin gudang kali ya. Mungkin kan kalau orang-orang desa naruh kayu gitu di situ tuh. Jadi ada kayak tumpukan-tumpukan kayu, tumpukan-tumpukan barang bekas gitu.
Nah akhirnya pas saya ngeliat itu, aduh mikir tuh, lanjut mandi nggak nih ya, dengan kondisi seperti itu sekitar jam setengah 9-an tuh. Tuh gelap. Nah lampu penerangan di situ cuma satu, lampu yang 5 watt atau bolam kecil, bolam kuning yang 5 watt kuning. gitu. Nah saya cuma itu doang penerangan. Saya pikir ini lanjut nggak ya, maksudnya saya mau mandi apa enggak gitu kan. Akhirnya ya karena saya ngerasa tapi harus mandi sih, udah lengket banget gitu kan badan. Akhirnya saya paksain tuh bang untuk mandi. Saya jalan. Nah pada saat saya jalan sampai kamar mandi nggak ada apa-apa, nggak ada gangguan, cuman emang hening aja, kayak cuman kedengaran suara jangkrik sama suara bebek. Jadi di situ ada kandang bebek. Oke. Gitu. Akhirnya udah saya masuk nih kamar mandi. Posisi kamar mandinya itu ada di sebelah kiri. Ya, jadi dari lorong itu, ntar di sebelah kiri itu ada kamar mandi. Di seberangnya kamar mandi itu ada pohon jambu klutuk, jambu yang bijinya kecil tuh yang warna hijau. Jambu biji. Jambu biji lah apa itu. Terus sama sampingnya itu pohon mangga. Pohon mangga itu gede banget. Sampai apa sih namanya? Batang pohon mangganya itu sampai nyentuh ke ininya, ke gentengnya kamar mandi itu. Itu melintang gitu ya, nyentuh. Akhirnya udah saya masuk kamar mandi, saya mulai mandi tuh bang. Dari saya mandi sih nggak ada kejadian apa-apa ya. Sampai saya selesai mandi, pas saya mau andukan, pas saya mau ngandukin rambut saya, itu kan posisi handuk ada di belakang ya. Jadi saya ngandukin kepala, itu kayak ada yang narik handuk saya dari belakang. Seret ketarik gitu loh. Terus saya langsung nengok dong, respon. Saya lihat nggak ada apa-apa, cuman memang pas di belakang saya itu kan tembok. Saya pikir kena gantungan baju atau apa gitu kan. Paku, karena ada pakunya. Akhirnya saya majuan dikit lah ke dekat pintu. Terus saya andukan lagi, ditarik lagi bang. Ada yang narik lagi. Udah saat itu saya udah nggak mau berani nengok ke belakang lagi tuh. Terus saya berpaling ke arah pintu. Pintu itu posisinya ada di kiri saya. Oke. Nah, pas saya udah di pintu, saya pakai baju. Otomatis sekarang ini saya ngebelakangin WC sama bak kamar mandinya. Nah, bak kamar mandinya itu dari beton tapi kecil. Tahu kan bak kamar mandi yang di tembok itu, yang bikin dari tembok gitu. Oke. Ya. Tapi kecil, kayak kita masuk ke dalam situ mungkin nggak bisa. Kayak cuma buat air doang. Mungkin kalau anak kecil bisa kali ya. Nah, tiba-tiba pas saya pakai baju, itu ada yang ketawa, bang. Dari belakang saya. Saya denger itu, terus saya nengok ke belakang, nggak ada siapa-siapa, kosong. Pikiran saya waktu itu, logika saya adalah suara ini dari luar. Kalau menurut saya ini dari luar nggak masalah deh. Selesai pakai gue langsung lari gitu kan, karena saya tahu ini bukan suara manusia. Akhirnya saya percepat tuh pakai baju. Setelah saya pakai baju udah rapi, udah tinggal keluar. Pas saya mau buka pintu, dia ketawa lagi bang. Tawanya gitu. Sama dari belakang juga. Dari belakang juga. Akhirnya saya nengok perlahan ke arah kiri. Pas saya nengok begini, ujung mata saya itu langsung ngelihat si bak kamar mandinya ini. Nah di dalam bak kamar mandinya itu bang, kayak ada kepala nongol gitu. Tapi hanya sebatas segini nih. Terus kayak ada rambutnya gitu. Jadi dia kayak lagi berendam di dalam bak gitu. Akhirnya saya nggak berani lanjutin nengok. Saya buka itu pintu, saya lari. Dari saya lari itu, saya ngelewatin tadi lampu yang kecil itu kan. Itu ya. Mati tiba-tiba. Di situ saya udah mulai dengkul saya lemes, udah gemeteran. Saya paksain lari sampai saya jatuh-jatuhan itu bang, masuk ke dalam rumahnya. Udah, saya masuk. Terus saya nyari teman saya kan. Ternyata dia udah ada di kamar depan itu, lagi rebahan kan sambil main handphone. Tadi cuma ngeliat saya, terus dia nanya, lu kenapa ngos-ngosan gitu habis mandi? Jadi kan, kayak orang habis kejar setan lu, kayak dia gitu. Terus saya cuma ngasih kayak kode, udah gitu doang, kayak jangan dibahas gitu maksud saya. Yaudah, terus dia ngeliat, yaudah oke. Akhirnya saya putuskan lu untuk tidur. Nah pada saat saya mulai tidur ini, saya nggak tahu itu sekitar jam berapa, pokoknya udah cukup lama lah saya ngerasa itu tertidur. Tiba-tiba kasur saya tidur itu kayak goyang bang. Kasur ini jadi kasur besi gitu, kasur yang dari besi, yang lama itu ya, yang jadul banget itu. Dia kalau goyang bunyi dia gitu.
itu goyang. Dan saya berdua ngerasain. Saya pikir berdua itu pertama gempa, karena kan itu di Sukabumi kan. Iya. Saya pikir gempa nih. Akhirnya saya bangun berdua kaget itu. Nah pas saya bangun itu, jadi di pojokan kamar itu dekat pintu itu ada lemari. Di atas lemari itu ada yang jongkok gitu. Tapi saya cuma ngeliat hitam doang. Teman saya ngelihat itu ada taringnya, matanya merah, lidahnya tuh panjang sampai turun ke bawah bang. Dia lagi jongkok gini, ngeliatin kita tidur. Terus kata teman saya yang gerak-gerakin kasur, jadi dia ngelihat di kanan kiri kasur itu ada tangan goyang-goyangin, tangan gede goyang-goyangin kasur. Tapi teman saya yang ngelihat, saya enggak. Saya cuma ngeliat sosok hitam itu dong tuh yang jongkok Di itu. atas lemari. Akhirnya kita berdua keluar tuh dari kamar. Akhirnya tidur di sofa. Tidurlah di sofa sampai pagi tuh. Singkat cerita, pagi aman-aman aja bang, nggak ada kejadian apa-apa. Kita berdua ke warung gitu kan, ngobrol-ngobrol sama warga sekitar segala macem. Sampai balik lagi nih ke rumahnya, terus masak segala macam. Pokoknya pagi ya biasa aja gitu kan, nggak ada kejadian apa-apa. Nah mulai masuk maghrib. Pas maghrib ini teman saya izin keluar, diizin sholat sama sekalian beli makan. Karena kebetulan saya non muslim, jadi kan saya nggak sholat, ya udahlah saya jagain temen neneknya gitu kan kebetulan. Nah pas saya lagi jagain, saya duduk di ruang tamu nih bang. Posisi saya duduk ya ibarat ini sofa ya. Kamar itu ada di depan saya nih, dua-duanya kamar. Saya otomatis secara mata saya bisa memantau kedua kamar ini, kamar utama dan kamar yang neneknya tempatin. Saya sambil main handphone. Pertama saya ngelihat itu ada bayangan kayak orang lalu lalang di kamar neneknya. Kayak ada bayangan orang karena di situ ada lampunya kan. Terus neneknya itu tidur di apa ya namanya, kelambu ya. Ditutupin kelambu itu. Ditutupin kelambu. Nah itu kelambunya tuh goyang. Kayak disentuh orang gitu. Akhirnya saya lagi main handphone kan, karena saya ngelihat itu hanya dari sudut-sudut mata. Saya berusaha untuk turunin handphone, terus saya fokus gitu, saya liatin. Dan ternyata nggak ada apa-apa, kosong. Saya cuma ngeliat neneknya lagi rebahan. Di situ saya berpikir, oh mungkin serangga, gitu kan? Mungkin serangga yang keliling dekat lampu, maka terbentuklah bayangan yang agak besar gitu kan. Pikiran saya, yaudah mungkin serangga. Jadi saya lanjut lagi nih main handphone. Nah tiba-tiba saya denger itu ada kayak buah jatuh dari atas gentengnya, terus jatuh duk. Iya. Kan kedengeran gitu ya, gelinding dia ke bawah. Gelinding ke bawah itu berkali-kali bang, nggak cuma sekali. Jadi kayak banyak banget buah pada jatuh. Akhirnya saya bangun, saya keluar nengok. Ternyata nggak ada pohon apa-apa yang di atas genteng itu, nggak ada pohon apa-apa. Jadi secara logika nggak akan ada buah yang bisa jatuh, gitu. Akhirnya ini suara apa ya, gitu kan. Terus saya nengok ke atas, saya nggak ngeliat ada apa-apa. Terus udah saya masuk, pas saya masuk bunyi lagi bang, duk, duk, itu sering banget. Dicari di bawahnya. Di bawahnya nggak ada apa-apa. Nah di bawah, kalau emang secara logika itu adalah buah apa gitu ya, yang dibawa kalong misalnya dibawa kalong gitu, ada dong di bawah gitu kan. Ini nggak ada, tanah aja biasa gitu. Nah akhirnya saya mulai menghiraukan lah ya. Saya berusaha nggak ngedengerin, saya berusaha nggak fokus ke sana, karena takut. Semakin kita takut kan, takutnya semakin mewujud gitu kan. Mewujud, betul. Akhirnya saya berusaha fokus sama handphone. Nah tiba-tiba nih pas saya kembali duduk, saya lagi fokus sama handphone, saya tiba-tiba tuh ngelihat di ujung mata saya tuh, saya nggak ngelihat neneknya. Di atas ranjang itu. Di atas ranjang itu neneknya nggak ada. Nah karena penglihatan saya ketutupan handphone kan, kan saya lagi main handphone gini kan, ketutupan kan penglihatan saya sama tangan. Pas tangan saya turunin, saya ngeliat neneknya lagi ngerangkak depan pintu. Posisinya ngerangkak gitu bang. Terus ngerangkaknya tuh bukan yang kayak orang ngerangkak pada umumnya gitu, yang jongkok ngerangkak gitu, enggak. Ini tuh tangannya lebar begini.
Oh. Dalam sepersekian detik di jalan, teret, ke arah belakang, ke arah yang kamar mandi itu, belakang dapur. Otomatis saya mikir kan, lah ini neneknya teman saya. Nah saya berpikir waktu itu dia ngigo, apakah ngigo atau apa gitu kan, namanya orang sakit ya kan. Saya kejar dong ke belakang dengan berani gitu ya, saya maksudnya dengan beraniin diri, saya ngejar ke belakang. Pas begitu pintu belakang saya buka, saya ngeliat kosong, nggak ada apa-apa. Terus saya cari ke belakang gitu kan, karena belakangnya itu cukup luas bang, jadi pas habis dari kamar mandi itu kayak kebun. Oh. Gitu. Iya iya. Jadi pas saya ke belakang itu, saya cari-cari nggak ada kan. Ada cukup lama lah saya nyari, sampai akhirnya saya balik. Teman saya balik. Nah ternyata teman saya tuh ngelanjutin dari sholat maghrib, ngelanjutin isya, baru dia pulang. Pas dia pulang, dia ngeliat saya emang kayak orang bingungan gitu kan. Terus dia nanya, lu kenapa Al? Kok kayak orang kebingungan gitu? Kagak, gue ngeliat nenek lu ngerangkak dari kamar, cabut ke belakang, gue cariin nggak ada. Mabuk apa kenapa lu? Nenek gue ada, lu lagi rebahan. Oh, ada lagi. Terus akhirnya saya masuk kan, saya mastiin, saya masuk, saya lihat di kamarnya ada bener lagi tiduran. Tidur apa melek matanya? Tidur merem. Terus kayak bilang, masa sih tadi gue halusinasi? Tapi itu jelas banget gitu. Saya ngeliat itu jelas banget. Akhirnya saya sempat sempat debat gitu sama teman saya. Saya bilang, enggak ada, tadi bener deh, gue lihat tuh ada. Nenek lu tuh keluar dari kamar, ngerangkak, posisinya segala macam saya jelasin. Udah lu halu kali, kata teman gue gitu kan. Akhirnya ya udah, nggak kita lanjutin lah debat itu. Terus dia bawa mie kan, saya masak mie nih. Pas saya lagi masak mie kan di dapur, otomatis deket yang belakang itu kan. Ya. Saya dengar lagi suara cewek yang di kamar mandi yang pertama. Gitu-gitu. Tuh ada terus sepanjang saya masak. Terus saya, jadi pas di atas kompor itu ada apa sih namanya, ventilasi kecil gitu, kayak jendela kecil lah. Pas saya ngeliat ke situ, ada yang ngintip bang. Saya cuma ngeliat bola mata doang. Lubang atau lubang ventilasi kotak kecil gitu tuh. Oke. Di atas pintu, di atas jendela. Bukan di atas jendela, jadi ini tembok. Terus ada ventilasi itunya kecil. Nah itu lagi ngintip. Dia lagi ngintip gini ngeliatin saya. Saya lagi masak. Astaga Tuhan, saya pikir gitu kan, apalagi gitu kan. Dalam hati saya cuman bilang, udah dong jangan gangguin. Saya di sini cuma nemenin teman saya gitu kan. Tolong jangan digangguin. Akhirnya selesai saya masak, udah saya buru-buru tuh masakan. Teman saya di kamar neneknya sambil ngasih makan, dia beli makanan kan, beli bubur di luar. Udah selesai, saya bilang teman saya, Bal sini Bal, udah nih udah kelar makan. Kita makan, selesai makan, saya ke kamar tuh. Saya ke kamar, si Iqbal lagi di depan, di ruang tamu. Saya waktu itu kan main handphone, terus Iqbal juga main handphone. Nah nggak lama saya ketiduran. Pas saya ketiduran, tiba-tiba si Iqbal ini nyamperin saya terus bangunin. Al, ikut gue deh ke depan, lihat itu apaan yang di depan. Dibilang gitu. Apaan emang? Saya masih setengah sadar gitu, emang ada apaan? Yaudah ikut gue dulu ayo. Akhirnya aku bangun kan, turun. Pas saya bangun, pas saya keluar kamar itu, saya kan ngelihat jendelanya. Jadi ruang depan itu ada pintu, jendela, terus ditutupin sama hordeng yang kayak jaring-jaring itu bang, warna putih. Jadi bebayang ke depan masih kelihatan gitu. Itu ada bayangan di depan bang, hitam doang, tapi kayak pocong, yang diem gitu. Itu jelas banget bentuk siluetnya, kayak siluet gitu, siluet pocong. Tapi saya nggak ngelihat ada matanya atau mukanya, nggak. Jadi berpikirnya saya ada, apakah dia lagi ngebelakangin atau lagi ngeliat ke kita. Lu ngeliat nggak? Kata si Iqbal gitu kan. Iya gue ngeliat. Udah yuk tidur aja, biarin ini, tinggalin aja, gue pikir gitu kan. Dulu baca doa kayak apa, maksud gue gitu kan. Saya bilang gitu sama si Iqbal itu. Akhirnya udah kita masuk ke kamar, kita kunci itu kamar pintu, ya kita tidur lah, berusaha untuk tidur tuh pada saat itu. Nah kembali lagi nih bang, tiba-tiba pas saya tidur kan, saya merem. Saya tidur itu kan satu ranjang ya sama teman saya itu kan. Nah saya tidur ngadep ke arah dia nih. Pas saya ngadep ke arah dia, di dalam meremnya saya itu tiba-tiba tuh mulai kebentuk sosok pocong.
tiduran di depan saya. Kan kalau kita merem gelap ya, sebenarnya gelap banget, tapi Iya. di dalam gelap itu kayak kebentuk sesuatu Oh. gitu, Iya, kebentuk sosok pocong. Lama-lama tuh jelas, makin lama makin jelas, sampai akhirnya mulai kayak solid di depan saya gitu. Saya nggak berani melek, Bang. Saya nggak berani melek, tapi itu saya sadar, saya masih merem. Terus saya berusaha untuk ngeraih pakai tangan saya gitu, Oke. ngejangkau gitu kan ke depan. Pas saya sentuh begini, ternyata mentok gitu kan, kayak ada sesuatu yang nyentuh saya. Mm-mm. Tapi di logika saya waktu itu adalah ini teman saya gitu kan. Akhirnya saya berusaha melek. Pas saya melek ternyata nggak ada apa-apa di depan saya. Teman saya juga nggak ada. Oh, temannya? Si Iqbal itu juga nggak ada. Nah, sini yang anehnya. Pas saya melek itu, pas saya dorong pakai tangan gitu kan, terasa mentok ya, kayak ada sesuatu mentok. Pas saya melek ternyata Iqbalnya nggak ada kan. Pas Iqbal itu nggak ada, saya lihat ke arah pintu. Di pintu itu ada sepasang kaki gitu. Jadi pintunya itu ada apa? Kolong pintunya itu agak tinggi, Bang. Ya. Jadi lu bisa ngeliat ada kaki di situ. Nah, itu ada kaki hitam, panjang banget kakinya, kukunya itu panjang banget sampai masuk ke dalam kolong gitu, sampai masuk ngelewatin kolong. Terus di atas pintu itu kan ada biasa ya ventilasi yang kotak itu juga, tapi lebih gede gitu. Ventilasi pintu biasanya kan, kayak jendela pintu lah. Saya ngeliat jendela itu ada muka merah, matanya merah, giginya tuh nyeringai gitu, mulutnya tuh lagi nyeringai, taringnya tuh tajam, ngeliatin saya gitu. Kayaknya sih itu pas saya bilang sama teman saya, dia bilang itu gambarannya sama yang lagi jongkok di atas lemari. Nah, saya masih saya masih penasaran, teman saya kemana, si Iqbal ini. Saya nggak berani keluar. Satu, saya nggak berani keluar. Kedua, saya nggak berani lagi nih nengok ke belakang. Saya takut itu beneran ada pocong di belakang saya. Dengan yang gambaran itu kan. Saya telepon si Iqbal ini. Saya telepon, suara teleponnya ada dari samping saya. Pas saya ngeliat, ada dia bang lagi tiduran. Aneh nggak? Tadi kan nggak ada ya? Tadi nggak ada. Itu kejadian itu aneh banget di rumah sana. Awalnya tuh pas yang saya bangun, kan kronologinya saya ngeliat gambaran pocong. Saya sentuh, ada orang di depan kan, karena tangan saya kesentuh gitu kan, kayak ada benda solid lah depan saya. Pikiran saya teman saya, karena kan saya taunya kita masuk bareng tidur gitu kan. Pas saya melek ternyata nggak ada siapa-siapa. Pas saya ngadep balik badan saya, ngeliat yang sosok hitam itu, terus saya telepon teman saya, ternyata handphonenya dari samping. Pas saya lihat lagi ada. Anjir. Padahal kamar itu nggak ada, kayak kamar doang, nggak ada tempat sembunyi atau apa, nggak ada. Ya logikanya buat apa juga dia ngumpet-ngumpet kayak gitu kan, nakut-nakutin. Benar. Itu akhirnya ya udahlah, karena dia masih tidur kan posisinya. Ya saya dalam hati saya cuma berdoa kan, saya berdoa dalam hati biar jangan diganggu lah sama sosok yang di sini gitu kan. Akhirnya singkat cerita, saya berusaha tidur dan akhirnya saya ketiduran tuh. Nah pas saya ketiduran, pas tidur itu bangun, itu saya sempat ngerasa ada yang bangun dari kasur. Tapi saya masih nggak bangun bang, masih kayak ngerasa aja gitu. Ada yang bangun dari kasur terus keluar pintu, kedengeran pintu itu kebuka. Akhirnya udah, saya lanjut tidur saya lanjut fokusin tidur gitu kan. Berlanjutnya di paginya. Pas paginya, di sini nih momen yang menurut saya paling gila sih. Saya ketemu si Iqbal, dia lagi tiduran di sofa. Terus pas saya bangun itu emang si Iqbal udah nggak ada. Saya tanya kan si Iqbal, "Bal, lu semalam nggak ngerasa ada yang aneh apa?" Gitu kan. Aneh apaan, nggak ada, orangku dari semalam biasa-biasa aja gitu kan. Nggak, pas lu tidur lu nggak ngerasa nggak diganggu atau gimana? Enggak, emang kenapa? Nggak, pas gue tidur terus gue sempat kebangun, gue cerita gitu kan. Terus gue nggak gue ngerasa di depan gue tuh udah pocong. Pas gue melek ternyata nggak ada siapa-siapa, bahkan lu nggak ada. Ya emang nggak ada, orang gue lagi di kamar nyokap kamar nenek gue.
Terus saya bingung kan, Nggak ada. nah terus saya bingung, maksudnya lah iya yang pas lu ngajak gue masuk nggak lama gue keluar lagi ke kamar nenek gue tuh semalaman di kamar nenek gue sampai pagi. Si Iqbal ngomong gitu. Gila. Terus gue langsung, lah yang tidur semalam sama gue siapa? Karena kan pada saat setelah yang gue ngeliat sosok hitam itu, gue ngeliat ada si Iqbal lagi kan. Betul. Dan akhirnya gue tidur karena gue ngerasa ada temen gue mulai berani, gue tidur. Dan ternyata Iqbal bilang pas gue ngajak dia masuk, nggak lama gue tidur, dia keluar. Terus dia ngomong sama gue, Al, gue ke kamar nenek gue dulu ya. Terus dia bilang gue nyautin, padahal gue nggak ada sama sekali nyautin. Gila. Gue nggak ngerasa sama sekali gue nyautin. Bahkan gue sadar dia keluar juga enggak. Gue sadar itu pas setelah gue tidur lagi yang untuk kedua kalinya setelah gue ngeliat si Iqbal ada gitu. Gue baru sadar kalau ada yang bangun terus keluar kamar gitu. Nah akhirnya pas gue udah ceritain itu ke si Iqbal kan, terus si Iqbal juga nanggepin bilang kalau enggak, gue tidur sama nenek gue nemenin nenek gue denger semalam itu nenek gue ngerang kesakitan, makanya gue keluar. Terus gue ngomong sama lu, gue izin sama lu, gue bilang ke lu, terus lu iyain, gitu. Ada gitu dari suara lu, makanya gue keluar. Gue nemenin nenek gue sampai pagi, subuh gue baru balik ke sini dan gue tidur di sini di sofa itu. Bisa ngebayangin. Akhirnya udah gue bilang nggak masuk akal nih rumah nenek lu, gue bilang kan, gue gituin kan. Oh langsung bilang ke si Iqbal ya. Gue ngomong di situ juga nggak masuk akal rumah nenek lu. Terus dia juga bilang gini, emang gue juga ngerasa gitu, tapi ntar aja gue ceritain pas di Bekasi. Dia bilang gitu kan. Oke. Nggak lama, udah tuh kita ngobrol-ngobrol biasa, berusaha untuk nggak ngobrolin sosok yang ada di sana gitu kan. Kita ngobrol-ngobrol, nggak lama gue denger suara mobil. Ternyata nyokap bokapnya datang. Gantian buat jagain kan. Akhirnya udah nyokap bokapnya dateng, terus ngobrol-ngobrol segala macam. Cuman gue nggak ngomongin lah masalah itu kan, kejadian itu, kejadian janggal itu. Akhirnya kita putuskan balik lah. Nah, pas balik perjalanan pulang, awal perjalanan berangkat itu kan nggak ada kejadian yang aneh-aneh ya. Dan perjalanan itu gue ngerasa, gue berangkat dari Bekasi itu, dari rumahnya si Iqbal ini, itu waktu itu kalau nggak salah jam 3, nyampe di rumah neneknya itu sekitar jam 6:30. Nah ini lu bayangin bang, gue berangkat dari rumah neneknya itu jam 6 sore, gue nyampe Bekasi jam 11:30 malam. 6 sore 12 malam. Itu hampir 6 jam. Dan gue kayak keliling-keliling di tengah hutan berdua sama dia, motor gue bensin sampai habis. Gue sampai akhirnya dorong motor. Terus nggak lama kita ketemu ada bapak-bapak naik motor gitu kan, naik motor tua. Terus tanya, kenapa dek motornya? Ini pak mogok, habisan bensin gini. Terus di stepin sama dia. Di stepin sampai akhirnya keluar tuh. Tiba-tiba kayak gue ngerasa kayak ada nabrak sesuatu gitu, buk, badan gue keluar. Tiba-tiba ketemu jalan raya rame. Dan gue baru sadar sepanjang perjalanan dari rumah neneknya balik ke Bekasi, pas di dalam hutan itu sepi bang, gak ada siapa-siapa. Sepi gitu jalanan. Gue juga pertama nggak sadar sama temen gue, berdua jalan aja biasa kayak orang linglung. Nah si bapak itu juga bilang, kok saya ngerasa kalian ngedorong motor kayak orang keder, kayak orang nyari jalan, orang jalanan udah di depan, kayak gitu. Akhirnya udah didorongin sama dia nyampe pom bensin, gue isi bensin kan, baru lanjutin perjalanan tuh. Nyampe lah di Bekasi nih. Terus sekitar jam, pokoknya gue nyampe Bekasi itu sekitar jam 11:30 malam lah, sekitar jam segitu. Nyampe Bekasi, ya udah gue anterin teman gue, langsung pulang, nggak sempet cerita apa-apa tuh. Besokannya baru dia ngajak nongkrong kan, ngajak nongkrong.
Ya gue datang lah, nongkrong lah bareng. Nah pas nongkrong ini, gue tanya sama dia, lu waktu di sana nggak ngerasain apa-apa? Ngerasain gue, emang lu doang. Gue juga tahu lu diganggu, kata si Iqbal kan. Udah Emang lu paham. ngerasain apa aja? Pertama, pas lu mandi, gue kan berdondong sama nenek gue, dibilang gitu. Tiba-tiba ada yang megang kaki gue dari kolong kasur neneknya. Jadi tiba-tiba kakinya itu dipegang, brek. Dia juga gak bisa kemana-mana. Terus dia baca ayat kursi, Iya. baru kelepas, akhirnya dia kabur, masuk ke kamar utama. Nggak lama gue dateng, ngos-ngosan, makanya dia bilang kayak orang dikejar setan lu. Karena dia juga sama, habis digangguin. Yang pertama. Yang kedua, tadi yang sosok hitam yang di atas lemari, yang jongkok gitu, di atas lemari. Itu dia ceritain itu kan, gambarannya ya, hitam doang gitu. Terus matanya merah, taringnya tuh panjang, lidahnya itu panjang bang, sampai ke bawah ternyata, sampai Itu yang bikin merinding banget. itu lidahnya tuh panjang, ngelewatin apa, lemari gitu sampai ke lantai. Udah, terus yang ketiga dia bilang pada saat dia pulang habis sholat isya, dia kan mau pulang ke rumah. Oke. Itu dia ngerasa jalan udah bener, tapi dia nggak nemu rumah neneknya. Iya, dia bilang dia setengah jam jalan kaki. Sebenarnya masjid, bukan masjid, apa ya namanya, surau ya, Surau Langgar lah. gitu ya, masjid kecil gitu ya, musala kecil. Itu nggak jauh dari rumah neneknya. Kalau jalan kaki itu sekitar 5 menit nyampe. Ini dia setengah jam bang, nyariin rumah neneknya nggak nemu. Balik lagi ke masjid itu, ke musola itu, balik lagi ke musola itu, balik lagi ke musola itu. Akhirnya dibilang dia wudhu lah, dia wudhu baru jalan balik, ketemu baru tuh. Dan ternyata jamnya cuma berlewat beberapa menit doang, sama kayak jalan dari surau balik ke rumahnya gitu. Akhirnya udah itu. Terus berikutnya adalah pada saat yang malam terakhir tuh, yang dia bilang dia denger neneknya ngerang-ngerang. Terus dia keluar, diizin sama gua kan. Terus gua ngeiyain dia ke kamarnya, ke kamar neneknya. Nah pas dia ke kamar neneknya, dia ngeliat kejadian yang sama kayak gua, neneknya nggak ada di kasur. Oh, dia ngelihat juga, ngalamin juga. Dia ngalamin juga. Akhirnya dicari. Nah dia keinget sama cerita gua, yang dia bilang gua ngeliat neneknya dia ngerangkak keluar ke arah belakang. Disamperin lah ke belakang. Ternyata bener ada neneknya lagi jongkok di belakang. Di tengah-tengah lorong itu. Akhirnya diangkat sama dia, terus digendong kan, dia digendong, habis itu dibawa balik lagi ke kamarnya. Baru di situ ditemenin sama dia, dijagain sampai azan subuh. Baru dia keluar di kamar neneknya, dia tidur tuh di ruang tamu itu kan, di sofa. Nah pas di ruang sofa itu, pas dia tidur itu habis azan subuh itu, dia dengar ada suara ngomong di kupingnya, pergi, jangan di sini lama-lama, mending kamu keluar aja. Dan gue baru ngeh pada saat gue tidur kedua kalinya, yang setelah gue ngeliat temen gue itu, gue juga sempet dengar suara itu bang. Tapi gue nggak ngehirauin karena gue pikir mungkin mimpi atau apa gitu kan, atau halu lah. Itu gue juga dengar suara itu, mending kamu keluar nak, jangan di sini, pergi dari sini. Nah terus gue tanya dong sama temen gue, emang rumah nenek lu itu apa sih gitu kan, kok bisa sampai segininya gue. Emang gue nggak ngelihat sosok yang menurut gue serem banget gitu, enggak. Cuman menurut gue gangguannya tuh lumayan parah sih, gitu ya menurut gue. Terus gue bilang gitu kan ke teman gue, emang rumah nenek lu tuh apa? Jadi ternyata kakeknya itu dukun bang. Tapi dia bukan dukun santet atau bukan dukun apa, dia dukun pengobatan. Kakek neneknya ini punya kemampuan lah. Terus setiap kali ada orang berobat ke dia, entah sakit apa, misalnya diguna-guna atau disantet atau apa, kan otomatis ada sosok yang ngikutin orang ini ya.
sosoknya itu disimpan di rumahnya, Oh, alah. nggak dikeluarin. Katanya ditanam di belakang rumahnya itu, yang gue bilang oke, lorong kayak gudang paham. itu, ditanam di sana. Memang ada satu spot kecil gitu yang tanah merah doang isinya, Bang. Katanya kata temen gue, dia ditaruh di sana. Nah, temen gue itu tahu ceritanya dari nyokapnya. Pas kita malamnya pulang, Mm-mm. paginya dia nanya ke nyokapnya. Kan selama dia kecil sampai dia gede, dia taunya kakek neneknya biasa aja gitu kan. Mm-mm. Yang dia tahu ternyata kakek neneknya itu dukun. Jadi yang mengganggu kita selama di sana itu adalah sosok-sosok yang dicabut gitu ya sama kakeknya atau neneknya, terus nggak dibuang, disimpan di rumahnya, terus ditanam di belakang. Saat kakeknya meninggal, otomatis kemampuannya kan hilang. Mm-mm. Ibarat kalau kata kakek gua, kan kakek gua juga kejawen ya. Mm-mm. Kakek gua bilang ketika meninggal kan otomatis pagerannya atau apanya itu lepas. Keluarlah mereka. Karena mereka taunya rumah itu rumah mereka, ditempatin lah sama mereka. Oh, Gitu. Temen gue juga bilang, sebenarnya nenek gue itu punya pembantu. Ada pembantunya gitu. Neneknya dia itu udah sakit 2 bulan. Selama 2 bulan itu udah gonta-ganti pembantu, Bang. Udah nggak ada yang sanggup kerja di sana. Sampai pembantu yang terakhir itu ngomongnya ke nyokapnya teman gue ini, Mm-mm. kalau dia malam-malam diperkosa setan. Astagfirullah. Gitu. Dia bilang, saya diperkosa Bu sama setan. Saya nggak berani tinggal di sini, tidur di sini. Nah, bukannya keenakan dong? Ya ngerti lah itu. Gitu. Akhirnya udah dia cabut. Si pembantu itu cabut, kita yang jadi korban berikutnya. Itu apa namanya, sejarahnya dari rumahnya neneknya. Akhirnya udah, setelah gue tahu, oh pantes kenapa kita diganggu gitu kan segala macem. Mungkin karena penghuni sana ngerasa bahwa kita ngegangguin rumahnya gitu kan. Nah akhirnya nggak lama setelah gue mengalami kejadian itu, sekitar 3 bulan atau 4 bulan kemudian neneknya meninggal. Oh, udah nggak ada lagi. Udah nggak ada, sekarang udah nggak ada. Nah, akhirnya meninggal. Terus rumah itu sempet kosong tuh, terbengkalai. Sampai akhirnya sama keluarga dari teman gue ini, nyokapnya itu dihancurin, diratain sama tanah. Nah sekarang sih gue nggak tahu deh dijadiin apa. Itu sih ceritanya tuh. Nah, berarti udah tuh nggak apa namanya Bang Alfian nggak tahu lagi nih itu sejarah, bukan sejarah, maksudnya sisa puing-puing bangunan itu apakah masih kelihatan angker atau enggaknya itu? Oh, kalau setahu gue ya, yang waktu pas gue konfirmasi ke teman gue kan, gue juga minta tambahan-tambahan cerita kan, ada lagi nggak dari tentang rumah nenek lu ini gitu kan. Jadi katanya pas saat terbengkalai itu memang sempat dinyatakan angker sama warga-warga situ. Sampai akhirnya sempat ditegur lah keluarganya temen gue ini kan, buat tolong dong diurus rumahnya atau diapain kayak gitu, dijual atau dihancurin atau diratain. Akhirnya udah, karena dijual nggak laku-laku, apalagi karena itu desa kan, waktu itu masih desa banget, akhirnya dihancurin, diratain sama tanah. Nah puing-puing bangunannya itu udah nggak ada, jadi kayak tanah kosong aja gitu. Terus akhirnya diisi sama perkebunan warga, katanya sih gitu. Oh, Gitu yang gue tahu. Berarti ini dari si Iqbal atau orang tuanya nggak ada yang nurunin ya dari kemampuan si almarhum kakeknya ini? Yang nurunin kalau gua rasa sih si Iqbal ya, karena dia pertama dia bisa ngelihat, yang kedua dia bisa komunikasi, Bang. Oh iya, biasanya kalau orang-orang yang punya kemampuan lebih kayak gitu, biasanya memang suka nurun gitu. Iya. Itu kan kejadian itu kan setelah gue lulus SMA, baru banget gue lulus SMA kan. Pas gue lulus SMA, jadi dia juga masih belum paham. Nah pas sekarang dia baru tahu kalau dia selain bisa ngelihat, dia bisa ngobrol. Dia bilang gitu, gue bisa komunikasi, tahu lah gitu apa yang dirasain sama makhluk-makhluk ini segala macem gitu. Tapi kemampuannya ini nggak digunakan
mengikuti enggak. jejak si Enggak. kakeknya nih. Dia cuman ngumpetin aja, dia diemin aja. Dia nggak pakai untuk kayak nyari duit atau apa Iya. gitu ya, enggak. Padahal kalau orang tahu tuh Itu bakal bagus. berobat sama dia semua Iya. tuh. Makanya. Mm-mm. Jadi gitu, itu pengalaman gue di rumah neneknya temen gue yang menurut gue sebenarnya kalau dibandingin sama pengalaman gue yang lain banyak yang ekstrim gitu ya, yang Oke. pernah gue ceritain. Cuman gangguan yang di sini tuh lebih kayak ke Merinding fisik gitu, kayak dari- mental gitu. iya. Mental gue yang diganggu gitu. Tuh tadi Gitu sih. merinding terus dia asli loh. Gue sampai kayak itu yang menurut gue yang paling gue ngebingungin adalah awalnya teman gue nggak ada, tiba-tiba ada. Akhirnya gue tidur lagi, nggak taunya selama gue malam itu dia nggak ada di kamar semalaman itu. Tapi Bang Alfian bisa betah di situ berapa hari Bang? Total akhirnya cuman 2 hari ya, 3 hari lah. Hari ketiganya tuh pulang Gila. sore. Baru berapa hari di sana udah. Ya udah kayak gitu bang. Itu gue udah pengen Gangguannya pulang dahsyat sebenarnya. banget. Iya. Nah itu sebenarnya gue bilang, gue kalau gue nggak mikirin lu, gue udah balik gue bilang. Terus dibilang juga gitu. Gue juga makanya gue ngajak lu Al, karena gue tahu kayaknya rumah nenek gue serem dah. Dia bilang, ini gue bilang lu mau numbalin gue gituin kan. Kayak Tapi gitu. nih makhluk yang ada di apa namanya di lemari itu Hmm. apa jin atau gimana? Maksudnya bentuknya ya emang semuanya jin ya. Hmm. Gambarannya maksudnya. Gambarannya. Kalau maksudnya kayak mungkin dia rasnya apa kayak genderuwo atau apa gitu ya. Iya betul. Kalau yang diceritain temen gue, dia itu cuma ngelihat sosoknya itu kan jongkok yang dia lihat ya. Mm-mm. Dia jongkok doang. Memang dia bilang kakinya itu emang panjang bang. Jadi jari kakinya itu panjang. Kan kalau jari kaki manusia normal kan pendek. Ini kayak jari tangan panjang. Kukunya tuh panjang banget. Tapi dia nggak ngeliat itu berbulu apa enggak. Yang pasti intinya itu hitam. Dia lagi jongkok di atas lemari. Terus matanya merah. Taringnya itu, jadi taringnya itu kayak satu ke atasnya keluar, satu ke bawahnya juga keluar. Jadi kayak ketemu gitu Iya. taringnya. Lidahnya itu julur panjang. Temen gue cuma cerita gitu. Nah terus gue ngeliat sendiri kan pas yang di pintu itu, ternyata tingginya bang, tinggi sepintu, ngelewatin pintu. Karena gue ngeliat kakinya di bawah, kepalanya kan di ventilasi itu, lagi ngeliatin gue begini juga. Berarti kan badannya tinggi juga kan, lumayan. Iya. Gitu. Nah pas dia jongkok, kata temen gue emang pas jongkok juga tinggi, gede gitu. Pas gue ceritain, gue juga sempet ngeliat hitam, kakinya panjang gini-gini. Tapi gue cuma ngeliat kaki sama matanya doang. Ya iya itu dia yang gue lihat. Oh sama ini, sama kupingnya lancip. Iya rata-rata ya kalau jin atau Iya pasti kupingnya lancip. Itu. Itu sih yang gokil. Tiba-tiba nggak ada. Iya. Itu gue dipermainin sih bang. Iya Itu. kayak manipulasi. Manipulasinya parah banget. Sama setan. Tuh gue tidur, gue kayak ngeliat ada pocong di dalam merem gue ya. Sosoknya makin jelas, otomatis gue makin takut ya. Sebenarnya tidur depan gue beneran manusia apa pocong nih. Pas gue sentuh, ternyata kesentuh kan. Dan itu kerasa bang. Berasa gue nyentuh. Pas gue melek, nggak ada siapa-siapa. Guling juga nggak ada. Bantal nggak ada, kosong. Kalau logikanya gue nyentuh guling, nggak mungkin. Gulingnya nggak ada. Pas gue melek nggak ada apa-apa, kosong, kayak kasur kosong aja sebelah gue. Temen gue nggak ada. Terus gue bingung, temen gue kemana. Gue balik badan. Pas gue balik badan, gue ngeliat kaki itu di pintu. Nah karena gue takut keluar kan, nggak mungkin gue keluar, gue tabrak dia gitu kan. Gue telepon temen gue, maksud gue mau nanya, lu di mana kamar nenek lo apa gimana. Nah suara handphone dari samping gue, dari belakang. Tengok ya. Pas gue tengok gini, ada lagi tiduran. Bangke. Paginya Gila. ternyata dia bilang dia nggak ada di kamar semalaman. Kayak pas pagi emang pas gue melek dia nggak ada. Gitu, terus pintu ketutup. Gue buka, ternyata teman gue ada tidur di sofa. Oke. Terus ini si orang tuanya selanjutnya gantian nih nungguin si nenek ini. Nungguin neneknya nih. Selanjutnya si kalau orang tuanya ini udah biasa mungkin ya. Jadi nggak seberapa ada gangguan besar. Iya, yang si Iqbal bilang sih pada saat gantian orang tuanya ya, itu orang tuanya cukup lama bang. Jagain itu sekitar
2 bulan lah. Mm-mm. Nah, terus apa namanya, gangguan yang dialamin itu nggak ekstrim, kayak hanya dengar suara-suara segala macam gitu doang, kayak cuma suara-suara aja. Mm-mm. Karena mungkin ilmu agamanya lebih Bisa jadi karena juga kita masih anak muda kan. Iya. Apalagi Mentalnya apalagi masih ciut gitu. mental masih ciut, iya. Kalau orang tua kan udah berpengalaman dia. apalagi mungkin kan ini orang tua dari apa, neneknya ini kan orang tua dari ibunya teman saya. Teman saya itu mungkin ibunya ini kan udah dari kecil kan Iya, ikut. Dan penghuni situ juga udah tahu kalau oh ini anaknya si nenek-nenek ini gitu kali. Nggak ngerti udah juga lah. paham lah. Seperti Iya itu sih. sih. Oke, Bang. Terakhir, Bang. Iya. Seru nih cerita sebenarnya. Tapi kan udah selesai. Iya. Mungkin ada yang mau ditambahkan, Bang, sebelum kita akhiri ceritanya. Nggak ada sih Bang, Iya. udah itu aja. Pesan dan kesan mungkin ada yang mau disampaikan ke teman-teman pesan. penonton di rumah. Pesan dan kesan ya mungkin buat para penonton jejak backpacker nih kan, kalau kita diganggu ya, menurut saya sih selama pengalaman saya nih, kalau kita diganggu sebenarnya berusaha untuk pertama pikir positif dulu. Jangan langsung takut, karena kalau kita langsung takut kadang banyak kesalahan yang kita lakukan akhirnya menjadi mencelakakan diri kita. Terus bilangnya salah setan atau apa gitu sih. Iya. Jadi ya paling menurut saya berusaha berpikir positif, terus berdoa lah dengan kepercayaan agama masing-masing. Karena apapun agamamu, ketika kamu berdoa sama Tuhanmu, pasti makhluk itu akan menjauh dengan sendirinya gitu. Karena mereka melihat iman kita kan, bukan melihat gimana-gimana kita gitu sih. Oke. Itu aja sih kalau dari Itu saya. kayak saya, Bang. Apa namanya? Kayak setan hibrid. Diketawain juga setan hibrid, iya. hibrid. Nah itu saya juga pas diketawain saya ngibrit Bang, ya namanya anak muda kan. Oke, Bang. Oke. Nah, Backpacker, itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita, Bang Alfian. Jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan jangan lupa kalau kalian punya pengalaman menarik yang horor dan mistis, kirim cerita menarik kalian ke nomor WhatsApp di 0852 1234 5683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Alfian, terima kasih Sama-sama, buat Bang. waktunya, Bang. Siap. Sama-sama, Next Bang kalau Ali. ada cerita lagi, bolehlah Bang kita Oke, Bang. cerita-cerita lagi Boleh, ya Bang, bareng nanti ya. kita sampaikan di sini. Siap. Sampai jumpa.